Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga panjenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bersolawat hingga hajat terkabul. Ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan mulai dari awal ya. Saya langsung aja di sini saya membuat satu buah bagan. Yang pertama kita mulai dengan niat. Niat ini bagian terpenting. Karena di dalam niat ini nanti akan menentukan hasilnya. Niat bersolawat ya. Kenapa kita bersolawat? Apakah kita bersolawat dikarenakan kita pengen punya mobil? Apakah kita bersolawat dikarenakan kita pengen punya rumah? Ataukah kita bersolawat dikarenakan kita pengen hutang-hutang kita lunas? Kalau solawat dimulai dengan niat duniawi, sudah dipastikan kekecewaan yang akan kita dapatkan, ya kan? Tetapi kalau sholawat diniatkan karena lillahi ta'ala, mengharapkan ridhonya Allah ta'ala, insya Allah hajat-hajat tadi semuanya Allah ridhoi untuk terijabah. Jadi niatkanlah memang kita bersolawat karena mengharap ridhonya Allah. Kenapa bisa Allah meridhoi kita kalau kita bersolawat? Karena Allah sendiri sudah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Di sana Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad. Di situ disebutkan bersolawatlah kalian orang-orang yang beriman kepadanya. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi niatnya karena mengharap ridhonya Allah. Perkara setelah niat itu kita sebetulnya punya hajat, nanti kita akan masuk di bagian doa. Lalu apa setelah bersolawat itu? Setelah niat tersebut, kita langsung eksekusi, kita langsung jalankan. Misalnya, tiba-tiba panjenengan nonton YouTube, terlintas mungkin beberapa channel yang meng-highlight atau membahas ya tentang sholawat, karena banyak sekali kan channel tentang sholawat, nggak cuma saya. Mungkin dari channel-channel tersebut panjenengan tiba-tiba berkeinginan untuk sholawat. Kalau sudah berkeinginan untuk bersolawat, langsung jalankan, jangan tunda-tunda. Langsung jalankan sholawat tersebut. Jangan tunda-tunda, nggak usah tunggu besok, langsung saja lakukan. Niat, langsung dieksekusi. Kemudian apa setelah itu? Berdoa, bermunajatlah sebanyak-banyaknya. Di dalam doa ini berisi hajat. Nah, hajat inilah yang tadi, yang pengen punya mobil ya, sampaikan di sini. Yang pengen punya motor, sampaikan di sini. Yang hutangnya banyak ingin segera lunas, sampaikanlah di sini. Kenapa kita bersolawat dahulu, lalu kemudian baru berdoa ya? Karena Sayyidina Ali ya pernah berkata bahwa setiap doa itu sebelum menembus langit, dia ada hijab antara bumi dan langit. Sampai bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, barulah hijab tersebut terbuka. Memang ini perkataan Sayyidina Ali, tetapi sebagian besar ulama kita bersepakat bahwa seorang Sayyidina Ali tidak akan mungkin menyampaikan sesuatu yang sumbernya bukan dari Rasulullah. Jadi intinya apa yang Sayyidina Ali sampaikan sudah dipastikan sumbernya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bersolawat dahulu baru kemudian berdoa. Saya pribadi sebelum saya bermunajat sebanyak-banyaknya hajat saya selalu sampaikan minimal 1 solawat, minimal ya, minimal. Jadi kalau misalnya di wirid saya, wirid sholat 5 waktu saya, selepas sholat 5 waktu itu saya pasti ada sholawat Jibril 200 kali, sholawat Nabi 200 kali, sholawat munjiat 11 kali. Nanti munajat saya itu di bagian belakang. Setelah saya membaca semua sholawat-sholawat tadi itu sampai ratusan kali pun, ketika saya menengadahkan tangan ke langit dan bermunajat, saya masih mendahulukannya atau mendahulunya dengan sholawat, minimal sholawat Nabi 1 kali. Dengan harapan
supaya doa-doa saya menembus langitnya itu lancar jaya, karena hijabnya udah dibuka. Lalu kemudian kalau kita sudah berdoa, apakah kita udah selesai sampai di situ ya, dan langsung diijabah? Nah, kita masuk di tahapan ini, tawakal ya, tawakal atau mewakilkan. Kalau kita sudah bahasanya mewakilkan, berarti kita memasrahkan. Apa yang kita pasrahkan? Ya ini, yang di sini ini, hajat-hajat kita pasrahkan di sini. Kepada siapa? Kepada Dia, Sang Maha Kuasa. Kepada Allah Rabb kita. Kita pasrahkan, kita wakilkan. Tetapi bukan berarti kita tidak berikhtiar. Karena tawakal ini dia tidak bisa dipisahkan antara berpasrah diri ya, memasrahkan segala sesuatu keputusan hasilnya kepada Rob kita, tetapi kita di sini juga berikhtiar. Misal contoh, panjenengan pengen punya mobil, tapi nggak mungkin panjenengan cuma berdoa saja di sini tapi tanpa bekerja misalnya. Tapi saya kan ibu rumah tangga, Umi, gitu kan, nggak apa-apa. Ibu rumah tangga pun panjenengan lakukanlah pekerjaan panjenengan dengan sebaik-baiknya. Yang bekerja suami, ya panjenengan di sini doanya dikencangin. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya panjenengan siapkan sarapan suami sebelum berangkat kerja, siapkan seragamnya, penuhi segala kebutuhan hidup beliau dan anak-anak, itu juga bagian dari ikhtiar panjenengan. Gitu. Kalau misalnya yang punya hutang bagaimana, Umi? Mungkin panjenengan punya ikhtiar untuk menjual aset, mungkin panjenengan punya ikhtiar untuk keliling nyari utangan-utangan non riba, itu juga bagian dari ikhtiar panjenengan. Itu. Karena ikhtiar yang disertai dengan doa jauh lebih diberkahi. Ikhtiar tanpa doa satu kesombongan, doa tanpa ikhtiar satu kemalasan. Jadi ikhtiar doa tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika di sini ini proses paling penting, tawakal. Kalau sudah dipasrahkan ya, kita sudah wakilkan kepada Sang Maha segalanya, jangan lagi diingat-ingat. Yang ini udah jangan lagi diingat-ingat. Kalau semakin panjenengan ingat-ingat, jatuhnya nanti panjenengan menempatkan duniawi di dalam hati dan pikiran jenengan. Jadi jangan diingat-ingat, udah lupakan. Makanya saya selalu pesan kalau habis berdoa udah lupain aja. Bersolawat seperti biasa, dan panjenengan jangan pernah mengingat-ingat yang di sini. Saya sudah solawat 1000 kali, saya sudah solawat 1 tahun, tapi belum ada hasil. Ya, di video sebelumnya saya sudah sampaikan, jangan pernah mengucapkan itu. Jangan pernah, karena Rasulullah sendiri sudah melarang kita. Saat kita bermunajat, jangan sekali-sekali mengatakan saya sudah berdoa, tetapi belum dikabulkan. Karena kalau sampai panjenengan ucapkan itu, sudah dipastikan hajat panjenengan tidak terkabul. Itu yang disabdakan oleh Rasul kita. Jadi jangan. Makanya poin di sini ini udah pasrahkan saja, udah lepasin aja, udah biarin aja. Yang punya hak mutlak mengabulkan Allah. Terserah kapan Allah akan kabulkan mungkin sebulan lagi, setahun lagi, 2 minggu lagi, udah terserah. Yang penting kita udah pasrahin, itulah yang terbaik. Apapun hasilnya dari Allah, itulah yang terbaik buat kita. Yang berikhtiar untuk utangnya lunas ya, sudah dijanjikan untuk dibantu oleh tetangganya, oleh saudaranya, tetapi ternyata tiba-tiba dibatalin. Udah, berbaik sangka saja, itulah mungkin yang terbaik dari Allah untuk saya. Pokoknya intinya tawakal di sini isinya udah lepasin aja, udah baik sangka aja di situ kepada Allah. Insya Allah kalau kita baik sangka, kita pasrahkan kepadanya, Allah pasti akan kasih yang terbaik untuk kita. Jadi ini bagian penting ya, bagian penting memasrahkan kepada Allah, berbaik sangka kepadanya, berikhtiar, ikhlas di sini. Memang di sini yang paling berat, yang paling sulit. Karena umumnya setan akan terus membisikkan kepada kita, kamu udah bersolawat, kamu udah lama sekali bersolawat, kamu udah sholat rajin, kamu udah sedekah subuh. Tapi mana? Mana buktinya? Mana? Allah Tuhanmu gak tolong kan? Ya, makanya gak usah sholawat, gak usah sholat. Nah itu terus yang akan dibisikkan setan. Memang di poin sini itu penting dan berat sekali. Tapi kalau panjenengan bisa melaluinya dengan sabar, dengan ikhlas, insya Allah pasti nanti hasilnya, endingnya indah. Kalau udah dari sini, lanjut lagi ke sini, istiqomahkan. Continue, terus menerus. Jadi jangan
baru 1 kali, baru seminggu, baru sebulan, baru setahun, karena ngerasa belum ada hasil, udah bosan ditinggalkan ya, seperti yang disabdakan Rasulullah ya, pesan beliau kepada kita, terus menerus lakukan, jangan mudah bosan ya, jangan mengingat-ingat saya sudah berdoa tetapi doa saya nggak dikabulkan lalu kemudian meninggalkan doa tersebut. Nah jangan, istiqomahkan terus ya, balik lagi ke sini lagi, lanjut ke sini, lanjut sini, terus sini lagi, begitu seterusnya, buat Allah tidak punya alasan untuk tidak mengabulkannya buat panjenengan. Pepet terus Allah sampai Allah itu risih sama panjenengan. Ini hambaku ini selalu datang di sepertiga malam terakhir, kalau saya nggak kasih, nggak mungkin. Ini hambaku udah merengeknya terus menerus aja ya. Jadi panjenengan lakukan secara istiqomah. Itulah sobat winnerku, tips bersolawat hingga hajat terkabul. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat buat panjenengan semuanya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian saya, ada kritik, saran, masukan, boleh disampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.